Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bukti audit. Kelompok kami beranggotakan 1. Anis Tianingsih dengan NIM 190302078, Devi Nur Anggraini dengan NIM 190302086, dan Abid Naufal dengan NIM 190302122. Pengertian bukti audit. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapatnya. Sifat bukti. Sifat bukti yang pertama yaitu bahan bukti mencangkup informasi yang sangat meyakinkan, misalnya perhitungan fisik yang dilakukan oleh auditor terhadap surat-surat berharga yang informasinya kurang meyakinkan. Bukti yang kedua yaitu penggunaan bahan bukti tidak hanya digunakan oleh para auditor. Bahan bukti juga digunakan secara meluas oleh para ilmuwan, pengacara, dan ahli sejarah. Sifat bukti yang ketiga yaitu meskipun para profesional menggunakan jenis-jenis bahan bukti yang berbeda dan menggunakan bahan bukti dalam kondisi yang berbeda dengan cara yang berbeda, para pengacara, ilmuwan, dan auditor akan menggunakan bahan bukti untuk membantunya menarik kesimpulannya. Mengenai berapa banyak unsur yang harus diuji harus dibuat oleh auditor untuk setiap prosedur audit. Ukuran sampel untuk prosedur tertentu dapat berbeda-beda dari pengauditan yang satu dengan yang lainnya. 3. Pos-pos yang dipilih. Setelah menentukan ukuran sampel untuk suatu prosedur audit, auditor harus menentukan unsur yang mana dalam populasi yang akan diuji. Beberapa metode berbeda dapat digunakan untuk memilih cek-cek khusus yang akan diujikan. 4. Penetapan waktu. Sebagai penentuan waktu dipengaruhi oleh kapan klien membutuhkan audit untuk diselesaikan. Dalam pengauditan atas laporan keuangan, klien biasanya menginginkan pengauditan diselesaikan dalam 1-3 bulan setelah penutupan periode pembukuan. 5. Program audit. Program audit yaitu daftar prosedur audit untuk sebuah area audit atau keseluruhan audit. Program audit selalu memuat sebuah daftar prosedur audit dan biasanya mencakup ukuran sampel, unsur-unsur yang akan dipilih, dan waktu untuk melaksanakan pengujian tersebut. Dokumentasi audit. Standar audit menyatakan bahwa dokumentasi audit merupakan catatan utama atas prosedur audit yang diterapkan, bukti yang didapatkan, dan kesimpulan yang dicapai oleh auditor dalam suatu kontrak kerja. Dokumentasi audit harus memasukkan semua informasi yang dianggap penting oleh auditor untuk melakukan audit dan untuk mendukung laporan audit yang diberikan.
Dokumentasi audit dapat mengacu pada kertas kerja meskipun dokumentasi audit yang disimpan dalam dokumen elektronik yang terkomputerisasi kini makin meningkat. Tujuan dokumentasi audit. Tujuan akhir dokumentasi audit adalah untuk membantu auditor dalam memberikan opini yang beralasan jenis-jenis audit. Setiap prosedur audit selalu membutuhkan satu atau lebih jenis berikut. Yang pertama, pemeriksaan fisik, kedua, konfirmasi, ketiga, dokumentasi, keempat, prosedur analitis, kelima, tanya jawab dengan klien, keenam, perhitungan ulang, ketujuh, pengerjaan ulang, dan yang terakhir, pengamatan dan hasil-hasil pengujian yang dilakukan. 3. Data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat. 4. Sebuah dasar untuk penilaian oleh supervisor dan partner. Materi dan susunan. Setiap KAP memiliki pendekatan tersendiri dalam menyiapkan dan menyusun arsip-arsip audit. Dan sejak awal auditor harus mengadopsi pendekatan yang ditetapkan perusahaan. Bagian ini menekankan pada konsep-konsep umum pada semua dokumentasi audit. Yang termasuk dalam konsep-konsep umum tersebut adalah 1. Arsip permanen. Arsip permanen berisi data historis atau data yang sifatnya terus-menerus terkait dengan pengauditan periode berjalan. Dokumentasi ini memberikan informasi yang mengenai pengauditan yang berlangsung terus-menerus dari tahun ke tahun. 2. Arsip periode berjalan. Arsip periode berjalan mencangkup semua dokumentasi audit yang dapat diterapkan pada tahun pengauditan. Terdapat satu set arsip permanen untuk klien dan satu set arsip periode berjalan untuk setiap tahun audit. 3. Informasi umum. Beberapa arsip audit memasukkan juga informasi periode berjalan yang bersifat umum daripada bukti yang dirancang untuk mendukung jumlah laporan keuangan yang khusus. Ini termasuk unsur-unsur seperti memo rencana audit, abstrak atau salinan notulensi, rapat dewan direktur, intisari dari kontrak atau persetujuan yang tidak termasuk dalam arsip periode berjalan, catatan diskusi dengan klien, komentar dari hasil pengkajian yang dilakukan oleh supervisor, dan kesimpulan umum. 4. Daftar pendukung. Bagian paling besar dari dokumentasi audit termasuk perincian daftar pendukung yang disiapkan klien atau auditor untuk mendukung jumlah yang khusus pada laporan keuangan. Para auditor harus memilih jenis daftar yang tepat untuk sebuah aspek audit untuk mendokumentasikan kecukupan audit yang memenuhi tujuan lain dari dokumentasi audit. Berikut ini adalah jenis-jenis utama dari daftar pendukung, yaitu 1. Analisis, 2. Neraca saldo atau daftar percobaan, 3. Rekonsiliasi jumlah, 4. Uji kewajaran, 5. Ringkasan prosedur, 6. Pengujian dokumentasi pendukung, 7. Informasi, dan 8. Dokumentasi pihak luar. 5. Persiapan dokumentasi audit. Dokumentasi harus disiapkan dengan rincian yang cukup agar seorang auditor berpengalaman yang tidak ada hubungannya dengan audit bisa dengan jelas memahami pekerjaan audit yang dilakukan, bukti yang didapatkan dan sumbernya, serta kesimpulan yang dicapai. Walaupun desain bergantung pada tujuan yang dilibatkan, dokumentasi audit semestinya memiliki
sejumlah karakteristik sebagai berikut. 1. Setiap data audit harus diidentifikasi secara benar dengan informasi seperti nama klien, periode waktu yang dikerjakan, penjelasan dari isi data audit, inisial nama pembuat audit, tanggal persiapan, dan ide indeks. 2. Dokumentasi audit semestinya dibuatkan indeks dan referensi silang untuk penyusunan indeks dan akun-akun buku besar pribadi yang menjadi total khas dalam laporan keuangan. 3. Dokumentasi audit yang lengkap harus secara jelas menandakan kerja audit yang dilakukan. Hal ini bisa dilakukan 3 cara, yaitu dengan pernyataan tertulis dalam bentuk memorandum, dengan memberi inisial pada prosedur-prosedur audit dalam program audit, dan dengan tanda atau notasi langsung pada daftar itu. Tanda pada daftar bisa dilakukan dengan contreng, yang merupakan simbol yang memandai perincian pada bagian badan daftar. Tanda atau notasi ini dijelaskan dengan jelas di bagian bawah daftar tersebut. Kesimpulan yang dicapai tentang segmen audit yang menjadi pertimbangan harus disebutkan dengan jelas. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 5. Maaf bila ada salah kata maupun penulisan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.